Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Sudah maklum bahwa segala yang turun adalah dari atas. Dan yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bahasa apapun yang turun mesti dari atas. Maka ini menjadi tauhid bagi seseorang hamba yang puasa, bahwa Al-Quran diturunkan oleh yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah, keyakinan Nabi dan para sahabatnya, bahwa Allah itu adalah di atas. Karena dalam banyak sekali dalil baik dari Al-Quran dan hadis mengatakan hal tersebut. Dan secara fitrah yang tak terbantahkan, seseorang muslim yang beriman kepada Allah pasti hatinya selalu mengakui Allah itu di atas. Ketika seseorang menunjuk kita bertawakal kepada Allah, nunjuknya ke atas, walaupun lisannya mungkin mengingkari bahwa Allah itu di atas. Maka kalau seandainya kita ikuti Al-Quran dan Sunnah dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab, yang menjadi tibyanan likulli syai', yang menjadi penjelas, dan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bayan, maka seseorang tidak terlalu sulit baginya mengetahui bahwa Allah itu bersifat ulu, yaitu di atas. Namun banyaknya syubhat yang masuk akibat bacaan yang salah, sehingga Al-Quran dan hadis ditinggalkan, lalu ditakwilkan dengan bahasa-bahasa lain dan keedah-keedah yang dibikin oleh manusia, bahwa segala sesuatu yang di atas berarti menempati yang di bawahnya. Maka sebenarnya ini sangat mudah dibantahkan dengan logika. Bukankah langit di atas kita, tetapi dia tidak membutuhkan bumi yang di bawahnya? Berapa banyak makhluk yang di atas tidak membutuhkan yang di bawahnya, dan sebaliknya. Oleh sebab itu kaum muslimin, ini ada kaedah yang salah, maka hasil dan natijahnya juga keliru. Bahwa kita mengimani berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa amalan anak Adam di bulan Sya'ban itu diangkat untuk dilaporkan, bahasanya turfa, yaitu diangkat. Nah, kalau diangkat, ia mesti ke atas, dan adalah mustahil bahwasanya segala sesuatu diangkat, dilaporkan ke Allah, tetapi Allah tidak diketahui alamatnya. Kemana mau disampaikan kalau alamatnya tidak diketahui? Dan Allah SWT sudah menyebutkan, dan itu sesuai dengan semua dalil baik akli maupun nakli, bahwasanya Allah bersifat ulu, yaitu di atas. Adapun lawazim yang disebutkan oleh kaedah-kaedah yang dibuat bahwa seperti yang di atas mesti berjisim, mesti bertubuh, mesti dan sebagainya, ini kaedah yang batil, karena tidak semua yang ada pada sesuatu itu membutuhkan sesuatu, dan tidak pula sesuatu yang ada sesuatu menempati sesuatu, dan bahwa tidak pula segala sesuatu pada sesuatu mesti berjisim dan bertubuh. Kita semua paham bahwa kita punya ilmu, dan ketika ditanya ilmu kita di mana, kita menunjuk ke dalam dada. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-ilmu ma fis sudur la ma fis sutur. Ilmu itu ada di dalam dada, bukan di dalam tulisan. Nah, ketika di dalam dada, apakah ilmu itu mengambil tempat? Apakah dia berjisim? Ternyata tidak. Maka dengan demikian dipahami bahwa segala sesuatu di sesuatu tidak mesti berjisim dan tidak mesti menempati sesuatu tersebut atau membutuhkannya. Jangan pula karena sebagian kita takut, karena ada sebagian yang membuat ungkapan takut daripada Jahmiyah masuk ke dalam mujassimah. Ini adalah kekeliruan, bahwa orang yang mengakui Allah di atas tidak mengakui Allah berjisim. Ini hanya keedah-keedah lawazim yang disampaikan oleh orang-orang yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga membuat keedah-keedah tersendiri yang tidak ada Al-Quran dan Sunnah, dan juga tidak diakui secara akal dan logika, secara ijma' dan konklusi.